Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 28 Oktober 2025. Kita akan memakai data per hari ini ya, per update per hari ini sampai 1 bulan ke belakang ya. Kira-kira saham-saham apa aja sih yang sedang ada akumulasi dari bandar secara diam-diam ya gitu teman-teman. Kalau dari pengecekan yang sudah saya lakukan ya, ada 3 saham yang saya highlight di minggu ini, yaitu BBCA, kemudian AMRT dan TLKM ya. Oke, sebelumnya seperti biasa teman-teman semua ada 4 hal dulu untuk disclaimer-nya ya. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas untuk sharing, kemudian yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan teman-teman untuk melakukan analisa kembali terlebih dahulu ya, sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Oke, kita akan cek juga market trend ya. Yang pertama itu broker summary-nya, kemudian posisi broker retail, analisis teknikalnya, dan rekomendasi untuk minggu ini teman-teman ya. Khususnya 3 saham yang tadi ya, tanggal 29 sampai 31 Oktober 2025. Kita akan coba cek juga ya saham yang diakumulasi masif oleh top broker berdasarkan data hari ini tanggal 28 Oktober 2025. Nah, untuk heat map-nya berdasarkan data hari ini teman-teman ya, ini dari berbagai sektor. Yang pertama dari sektor agri, kemudian basic industry, consumer, finance, infrastruktur, mining, miscellaneous industry, property, dan trade. Ini kalau kita cek ya, yang paling banyak hijaunya itu yang basic industry sama mining teman-teman, yang mulai ada pergerakan yang cukup banyak di industri ini, di sektor ini ya. Yang di basic industry itu kita bisa cek di KRAS, DRPT, TKIM, INKP, SMBR, dan JPFA. Sementara untuk di mining ya, ada Bumi, kemudian TINS, INCO, ENRG, PTBA, dan ITMG teman-teman. Oke, kita ke saham yang pertama dulu ya, yaitu saham BBCA. Oke, untuk saham BBCA kita cek dulu ya kekuatan dari uptrend seperti apa ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu untuk broker summary-nya BBCA. Oke, untuk BBCA hari ini tanggal 28 Oktober ya, kita akan cek total bayarnya ada 30, sementara sellernya ada 37 ya. Jadi hari ini tanggal 28 Oktober ada akumulasi teman-teman ya. Untuk top bayarnya ada broker RX 469 miliar, kemudian DX 101,4 miliar, KZ 50,9 miliar, DH 26,2 miliar, dan BB 25,2 miliar. Sementara untuk top sellernya ada TP minus 216,9 miliar, BK minus 130,8 miliar, AK minus 125,4 miliar, ZP minus 118,2 miliar, dan YU minus 63,9 miliar ya. Sekarang coba kita cek sebulan ke belakang teman-teman ya. Oke, untuk sebulan ke belakang untuk BBCA ini sudah diakumulasi sekitar hampir 2 triliun ya teman-teman ya, dari tiga broker ini ya. Yang pertama tuh RX 1.524 miliar ya, kemudian DX 1 triliun, kemudian ZP 491,9 miliar teman-teman. Untuk buy average-nya itu di harga 8.120-an ya, 8.120-an kayak kita
cek juga untuk total bayarnya itu 44, sellernya 47 ya. Untuk Aksin dalam sebulan terakhir dia masih minus 189 miliar, cuman ini karena ada komitmen dari BCA juga untuk ada buyback ya senilai maksimal 5 triliun. Ini sudah direalisasikan sebanyak 3 triliun ya teman-teman, jadi masih ada sekitar 2 triliun lagi ya yang kemungkinan besar akan direalisasikan untuk buybacknya teman-teman. Oke, kita akan cek dulu untuk Bank BCA ya, di buy average-nya itu di harga 8.100-an teman-teman ya, 8.128. Kita kembali ke chart dulu ya, 8.128 kita cek dulu untuk buy average-nya ya. Oke, sekitar sini teman-teman ya untuk buy average-nya ya. Untuk Bank BCA ini kita cek ya, saat ini harganya minus 75 poin atau minus 0,90% ya, di harga 8.275. Namun kalau kita cek dari kekuatan uptrendnya sendiri ya, dia sebenarnya memang masih berada di bawah 50% ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari all time high-nya di tahun ini, dia sekitar di angka 9.800-an ya. Hari ini masih di 3.800-an. Untuk akumulasi sendiri dia tadi di buy average-nya di harga 8.100-an ya teman-teman. Harga saat ini sudah di 8.275. Jadi sebenarnya ini masih dekat-dekat sama buy average dari pengendali BCA ya, dari buybacknya BCA. Namun kalau saran saya ini ada titik resisten di 8.513 ya. Kalau saran saya sih tunggu harganya bisa stabil dulu di sekitar 8.513 ini ya, dan dipastikan memang ada sinyal akumulasi juga teman-teman ya. Ini untuk peluangnya itu di buyback BCA masih ada sekitar 2 triliun lagi ya dari total 5 triliun yang direncanakan ya. Jadi kemungkinan besar mungkin mereka akan masuk secara bertahap lagi teman-teman. Dan ini menjadi peluang yang lumayan bagus untuk BCA, dengan target yang pertama di 8.816 dan 9.249 teman-teman. Jadi kalau misalkan mau masuk sekarang ini sebenarnya ini masih aman ya, masih cukup aman sih, karena ini masih mendekati di buy average dari pengendali BCA ya, dan tidak terlalu jauh sih teman-teman ya. Tapi kalau mau lebih aman, tunggu harganya stabil bisa di atas 50% ini atau berada di sekitar harga 8.500-an. Oke, mungkin itu untuk yang Bank BCA. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Alfamart ya. Oke, IMT. Ini nama perusahaannya Sumber Alvaria Trijaya Tbk teman-teman ya. Kita akan cek dulu untuk kekuatan uptrendnya seperti apa ya. Oke, kita cek broker summary dulu. AMRT untuk hari ini total bayarnya ada 33, sementara sellernya 17 ya, untuk tanggal 28 Oktober. Ini sedang terjadi distribusi ya teman-teman untuk AMRT hari ini. Untuk top bayarnya ada AK 48,6 miliar, kemudian AZ 6,9 miliar, YP 6,2 miliar, CC 5,8 miliar, dan XL 5,4 miliar.
Sementara untuk top sellernya ada ZP minus 22 miliar, GU minus 15,1 miliar, LG minus 11,9 miliar, BB minus 11,6 miliar, dan SQ minus 10,1 miliar. Sekarang kita coba cek ya dalam sebulan ke belakang. Oke, untuk sebulan ke belakang nih total bayarnya hanya 18, sementara sellernya 57 ya. Jadi sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman ya. Top bayarnya itu ada broker KZ 226,8 miliar dan broker AZ dan BB ya. Ini mirip-mirip ya angka valuasinya ya. Tapi yang terbesar tuh broker KZ 226,8 miliar dengan buy average-nya di harga Rp2.066. Kita cek dulu ya. Di Rp2.066. Oke. Sekitar sini teman-teman ya. Oke, kalau kita cek dari indikator teknikal ya, Fibonacci retracement ini ya, kekuatan uptrendnya sendiri dia belum stabil ya teman-teman, masih berada di bawah 50%. Namun ini berita baiknya dia sudah mendekati dari buy average top broker yang tadi akumulasi dalam sebulan terakhir ya teman-teman ya. Untuk hari ini dia ditutup minus 50 poin atau minus 2,35% di harga 2080 ya. Kalau saran saya sih tunggu untuk sinyal besok ya. Apakah harganya masih melanjutkan tren turun atau enggak ya, tapi itu biasanya ditandai dengan dia bisa stabil atau menembus di level 50% ini di harga 2155 ini ya teman-teman ya. Itu sinyal yang kuat untuk rebound ya dari titik support di 2076 ini ya teman-teman. Kalau mau menunggu sih lebih aman, tapi kalau misalkan teman-teman mau coba masuk dulu, ini harganya masih berada di atas buy average dari top broker yang akumulasi. Dipastikan siap stop loss juga ya teman-teman ya. Ini untuk stop loss sendiri di harga 1978 teman-teman ya. Kalau saran saya sih tunggu harganya bisa stabil di atas 50% ini ya, di atas harga 2156 dengan target pertama di 2234 dan 2347 teman-teman ya. Oke, untuk harga wajarnya sendiri kita akan cek ya untuk AMRT berapa nih harga wajarnya ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, untuk nilai wajar harga saham AMRT kira-kira berapa ya, kita akan cek dulu. Ini saya sudah mengumpulkan data ya untuk saham AMRT ya. Untuk laporan fundamentalnya saya cek di website salah satu broker ya teman-teman, nanti bisa cek di broker masing-masing juga ya. Ini saya ambil data dari tahun 2019 sampai 2025 ya, sampai hari ini. Terus saya masukkan ke dalam rumus ini ya, harga penutupan, kemudian EPS nya berapa ya, earning per share, kemudian rata-rata pertumbuhannya, EPS nya berapa ya, dan rata-ratakan, kemudian dividennya juga. Terus ada nilai DPR, dividen payout ratio-nya berapa, dan rata-rata pertumbuhannya berapa. Juga nilai PER-nya ya, price to earning ratio ya, price to earning ratio. Kemudian kita cek di sini, ini ada koefisien ya teman-teman ya, dari Charles Mizrahi. Jika rata-rata grow IPS-nya lebih dari 15% maka menggunakan 15, tapi jika kurang 15% menggunakan 10 ya. Kemudian jika rata-rata PER-nya lebih dari 20 kali maka menggunakan 17, jika kurang dari 20 kali menggunakan 12 ya. Ini sudah kita dapat di sini, kita pakai 15% ya, karena rata-rata growth-nya itu lebih dari 15% ya. Pakai 15 dan dia dapatkan hasil 75 pada tahun 2029 ya. Kemudian akumulasi dividennya itu 119, kita jumlahkan ya teman-teman ya. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti untuk harga masa depan saham ini ya, untuk AMRT ini kira-kira
dari harga EPS tahun kelima ya, dikali 17 karena dia pairnya rata-rata lebih dari 20 ya, kemudian ditambahkan akumulasi dividennya ya, jadi dapatnya harga 1409,93. Nah ini adalah faktor BI rate, country risk premium, dan cost equity-nya di penjumlahan ya. Jadi rata-rata imbal baliknya kita dapat 7,29% per tahun ya. Nah setelah dicek, jadi hasil dari yang ini future value-nya ini ya, kemudian kita bagi 1 plus D41 ya, dengan imbal balik per tahunnya sekitar 7,29%, dipangkatin 5 karena 5 tahun ya teman-teman ya. Di harga future ini dibagi dengan koefisien ini, dapatnya harga wajarnya saat ini harusnya Rp992 teman-teman ya. Sementara harga per hari ini di 2080, jadi sudah over value ya untuk saham AMRT ini ya. Kita akan cek dulu Rp992 ya harga sahamnya, Rp992 untuk harga wajarnya berdasarkan perhitungan kita ya. Ini masih di bawah sini teman-teman, 992 ya. Jadi ini harganya masih di bawah banget ya teman-teman, sementara harganya 2080, jadi hampir udah dua kali lipatnya teman-teman ya. Itu aja mungkin untuk pertimbangan dari AMRT. Dan untuk sebulan terakhir dia ada akumulasi teman-teman ya, jadi pergerakannya bisa dipantau juga teman-teman. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir ya, yaitu saham Telkom. Oke, untuk saham Telkom kita cek dulu pergerakannya ya teman-teman. Kekuatan uptrend ini seperti apa ya. Oke, kita cek seperti biasa broker summary-nya. TLKM tanggal 28 Oktober dulu ya hari ini ya. 28 Oktober jumlah buyernya 13, sementara sellernya 59 ya. Jadi sedang terjadi akumulasi yang sangat masif teman-teman ya untuk Telkom. Top buyernya itu ada KZ 77,3 miliar, kemudian BK 30,1 miliar, DC 17,9 miliar, SS 16,8 miliar, dan IF 11,7 miliar. Sementara untuk top sellernya ada YU minus 32,5 miliar, RX minus 26,7 miliar, YP minus 20,3 miliar, AK minus 14,7 miliar, dan XL minus 10,2 miliar. Tanggal 28 Oktober ini untuk Telkom Indonesia ini sedang terjadi akumulasi masif ya. Sekarang kita cek dalam sebulan ke belakang ya. Nah, sebulan ke belakang juga akumulasinya masif teman-teman, bisa cek sendiri di sini. Untuk bayarnya 16, sementara sellernya 69 ya. Top bayarnya itu broker KZ 223,5 miliar, dan cuma 3 brokernya mirip-mirip ya, hampir 200-an miliar semua ya. KZ, kemudian YU, dan AK ya. Untuk buy average-nya itu yang aman sih di harga 3.150-an ya teman-teman ya. Nah, kita cek ke chartnya lagi, 3.150-an ya. Oke, sekitar sini teman-teman ya untuk buy average dari sebulan ke belakang ya untuk top brokernya. Jadi hari ini dia ditutup plus 70 poin ya, atau plus 2,1% di harga 3.400 teman-teman ya. Untuk kekuatan uptrend sendiri dia sangat kuat ya teman-teman ya, sudah masih stabil di atas 61,8% atau di atas harga 3.135 ya. Jadi kalau untuk yang beli saham ini sebenarnya masih ada target lagi ya di harga 3.490, dan untuk long termnya sendiri di harga 4.065 teman-teman ya.
Kalau untuk masuk sekarang sih saya belum menyarankan ya, tapi kalau dilihat dari polanya ini masih terus diakumulasi teman-teman ya. Jadi kemungkinan besarnya itu bisa dapat target di 3.490 dan 4.065 teman-teman. Tapi untuk berjaga-jaga ada titik supportnya lagi ya di harga 3.135. Nah, kalau mau masuk yang optimal ya tunggu harganya di 3.135 teman-teman ya. Karena ini di bawah harga buy average dari top broker, namun masih di atas 50% ya teman-teman ya. Untuk level kekuatannya. Nah, sekarang kita coba cek harga wajar saham Telkom ini berapa ya. Nah, untuk saham Telkom saya sudah mengumpulkan data teman-teman ya, berdasarkan data dari broker masing-masing, nanti bisa dicek sendiri ya. Ini saya data dari tahun 2019 ya, dalam 5 tahun ya. Ini saya kumpulkan data dari nilai EPS-nya, growth-nya berapa, kemudian dividen payout ratio-nya, kemudian PER-nya. Sudah saya rata-ratakan. Untuk growth EPS sendiri dia minus 4,11% ya. Sementara untuk rata-rata DPR-nya itu 80,90%, untuk PER-nya 18,42 kali ya. Nah, dari nilai-nilai ini saya coba estimasi ya untuk future value-nya si Telkom ini berapa ya, dan dapatlah hasil untuk 5 tahun ke depan harganya itu 2.492 teman-teman ya, untuk estimasi perkiraan future value-nya si Telkom. Sementara untuk harga wajar saat ini itu dia harusnya di harga 1.753 ya teman-teman ya. Jadi saat ini dengan harga 3.400 itu sudah over value ya. Kita akan cek dulu ya 1.753. Ini masih di bawah sini ya teman-teman ya. 753, sedangkan harga yang diakumulasi atau top broker di harga 3.150-an ya. Ini juga sudah jauh di atas harga saat ini, juga sudah jauh di atas harga akumulasi dari top broker ya. Kalau saran saya sih tunggu ada rebound dulu ke bawah ya, mendekati harga sekitar 3.100-an baru bisa gas teman-teman ya, dengan target yang pertama tuh di harga 3.290-an dan 3.490-an, tapi untuk long termnya nih bisa di 4.065 teman-teman ya. Oke, mungkin itu 3 saham pilihan minggu ini teman-teman ya. Silahkan untuk analisa kembali ya teman-teman dengan indikator teknik masing-masing ya. Dan bagi yang mau template untuk perhitungan harga wajar, silahkan komen mau template di video ini ya, dan nanti silahkan isi link yang saya kirimkan teman-teman. Oke, untuk bonusnya itu ya adalah top broker ya. Top broker hari ini berdasarkan harga hari ini kita cek, top broker itu adalah broker RX ya, atau Macquarie Sekuritas Indonesia, dengan net valuasinya 502,69 miliar. Akan cek saham yang diakumulasi apa ya teman-teman hari ini. Untuk saham yang diakumulasi adalah Bank BCA ya, sebanyak 469 miliar. Untuk Bank BCA sendiri tadi sudah kita bahas teman-teman, jadi sesuai dengan pembahasan kita yang pertama ya, bahwa Bank BCA ini sedang ada buyback dengan nilai total maksimal 5 triliun ya, dan sudah terrealisasi sekitar 3 triliun, jadi masih ada sekitar 2 triliun lagi teman-teman yang bisa dimanfaatkan untuk mengejar cuan ya teman-teman dari kenaikan harga sahamnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video hari ini ya, rekomendasi 3 pilihan saham. Silakan untuk like, subscribe, dan komen di channel Cuan Harian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.